Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi ke-9. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajah tentang fungsi atau pemetaan. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Untuk memahami pengertian fungsi atau pemetaan, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan diagram panah berikut ini. Himpunan A, Dina, Resa, Andri, Irma, Dedi. Himpunan B, Bunia, Buwati, Bunina, dan Buida. Relasi memasangkan A ke B adalah anak dari. Dina dipasangkan ke Bunia. Artinya Dina anak dari Ibu Nia. Resa kita pasangkan ke Buwati. Artinya Resa anak dari Buwati. Andri dipasangkan ke Bu Ida. Artinya Andri anak Bu Ida. Sedangkan Irma kita pasangkan ke Buwati, berarti Irma anak Buwati. Dan Dedi anak dari Bu Ida. Dedi kita pasangkan ke Bu Ida dengan anak panah. Nah, dari contoh tersebut, terdapat dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan anak. A dengan anggotakan Dina, Resa, Andri, Irma, dan Dedi. Sedangkan himpunan ibu, himpunan B, beranggotakan Bunia, Buwati, Bunina, dan Bu Ida. Dengan relasi himpunan A ke B adalah anak dari. Pada relasi himpunan A ke B diperoleh bahwa 1. Setiap anak pasti mempunyai ibu kandung. Tidak ada anak yang tidak mempunyai ibu. Dengan demikian, semua anggota himpunan A pasti dipasangkan dengan anggota himpunan B. 2. Setiap anak pasti mempunyai seorang ibu kandung. Tidak ada anak yang tidak mempunyai seibu kandung atau mempunyai beberapa ibu kandung. Dengan demikian, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Tidak ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan anggota B. Untuk memahami fungsi lebih jauh, mari kita perhatikan ilustrasi contoh berikut ini. Coba kalian amati diagram-diagram panah berikut ini. Apakah merupakan fungsi atau bukan? Nah, gambar pertama. Apakah fungsi atau bukan? Ternyata gambar satu ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A, yaitu B, yang dipasangkan lebih dari satu pasangan di B. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Apakah fungsi atau bukan? Ya, betul. Gambar kedua adalah fungsi, karena setiap anggota A dipasangkan tepat ke satu anggota B. Bagaimana dengan gambar yang ketiga ini? Apakah fungsi atau bukan? Nah, gambar ketiga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A, yaitu B, yang tidak memiliki pasangan di B. Kalian masih ingat kan?
Apa itu fungsi? Ya, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. Jadi di A harus semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu di B. Mari kita amati contoh yang kedua. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3 dan Q beranggotakan A, B, dan C. Coba kalian amati apakah relasi yang disajikan dalam himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi atau bukan. Contoh yang pertama, himpunan pasangan berurutan 1 A dan 2 B. Apakah merupakan fungsi? Bukan. Kenapa? Karena ada anggota P yang tidak dipasangkan ke anggota Q. Atau ada himpunan P yaitu 3 yang tidak mempunyai pasangan di Q. Bagaimana dengan yang kedua? Himpunan pasangan berurutan 1A, 2B, 3C. Semua anggota P mempunyai pasangan tepat 1 di Q. Maka, himpunan pasangan berurutan itu merupakan suatu fungsi. Kita lihat yang ketiga. Himpunan anggotanya 1B, 2B, 3B. Apakah merupakan fungsi? Ya, karena semua anggota P, yaitu 1, 2, 3, semuanya mempunyai satu pasangan di anggota Q, meskipun pasangannya sama, yaitu B. Jadi contoh yang ketiga merupakan fungsi. Bagaimana dengan contoh yang keempat? Himpunan berurutan 1A, 1B, 2B, 3C. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota P yang mempunyai satu pasangan lebih dari satu, yaitu 1. 1 dipasangkan ke A dan 1 juga dipasangkan ke B. Jadi, yang keempat ini merupakan bukan fungsi. Bagaimana yang kelima? Mari kita amati. Himpunan pasangan berurutan 1C, 2B, 3B. Apakah fungsi? Ya, fungsi. Karena semua anggota P, yaitu 1, 2, 3, semua dipasangkan tepat satu pasangan di B. 1 dipasangkan ke C, 2 dipasangkan ke B, dan 3 juga dipasangkan ke B. Mari kita mengenal istilah-istilah pada fungsi. Di sini kita akan mengenal namanya domain, kodomain, dan ring. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain. Sedangkan anggota B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari anggota B yang mendapat pasangan dari anggota A disebut daerah hasil atau rank. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Himpunan P, Jakarta, Manila, London, dan Kairo. Himpunan Q, Indonesia, Filipina, Thailand, Mesir, Inggris, dan Jepang. Dengan relasi ibu kota dari. Kita pasangkan Jakarta ke Indonesia. Jakarta ibu kota dari Indonesia. Manila, ibu kota dari Filipina. London, ibu kota dari Inggris. Dan Kairo, ibu kota dari Mesir. Himpunan P merupakan daerah asal atau domain. Jadi, P anggotanya Jakarta, Manila, London, Kairo disebut daerah asal atau kodomain. Sedangkan himpunan Q disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi, Q
beranggotakan Indonesia, Filipina, Thailand, Mesir, Inggris, Jepang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nama-nama negara yang dituju oleh tanda panah atau yang menjadi pasangan dari domain disebut daerah hasil atau rank. Jadi rank sama dengan Indonesia, Filipina, Mesir, dan Inggris. Perhatikan contoh fungsi berikut ini. Disajikan sebuah diagram panah dari himpunan A ke B yang memasangkan P ke 1, Q ke 1, R ke 3, S ke 3. Amati dan kemudian tentukan anggota domain, kodomain, dan rank dari fungsi tersebut. Nah, daerah asal atau domain adalah himpunan A yang beranggotakan P, Q, R, S. Sedangkan kodomain atau daerah kawan adalah himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan daerah hasil atau rank adalah 1 dan 3, yaitu anggota dari himpunan B yang menjadi pasangan dari himpunan A atau domain. Berikut ini adalah bentuk penyajian dari suatu fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu 1. Dengan himpunan pasangan berurutan. 2. Dengan menggunakan tabel. 3. Dengan diagram panah. 3. Menggunakan grafik. Dan yang kelima dengan persamaan fungsi. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Cara yang pertama, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ke Q yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan relasi yang didefinisikan setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. F fungsi sama dengan himpunan yang beranggotakan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Artinya 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dengan 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Cara yang kedua dengan tabel. Fungsi F dari himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan relasi setengah kali dari. Jika dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pada baris pertama, tabel baris pertama, kita isi anggota domain atau anggota himpunan P. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan baris kedua, tabel baris kedua, kita isi dengan daerah yang dituju dari P atau pasangan dari P, yaitu setengahnya dari. Sehingga pada baris kedua, kita isi bayangan atau daerah yang dituju P. 2, 4, 6, 8, 10. Artinya 2, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Cara yang ketiga dinyatakan dengan diagram panah. Seperti yang pernah kita pelajari pada relasi. Maka jika dinyatakan dalam diagram panah,
Himpunan P kita pasangkan ke himpunan Q dengan menggunakan anak panah menuju daerah hasil atau tujuannya. 1 kita pasangkan dengan anak panah kedua karena 1/2 dari 2. 2 kita pasangkan dengan anak panah menuju 4. Artinya 2/2 dari 4. 3 kita pasangkan dengan anak panah ke anggota Q 6 karena 3/2 dari 6. 4 kita pasangkan ke 8 karena 4/2 dari 8. Begitu juga dengan 5, kita pasangkan ke anggota Q 10 karena 5 adalah setengah dari 10. Mari kita lanjut dengan cara yang keempat, yaitu dengan grafik. Fungsi F dari himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan relasi setengah kali dari. Maka kalau dinyatakan dalam diagram grafik sebagai berikut. Untuk anggota domain atau P, kita nyatakan pada sumbu mendatar atau sumbu X. Sedangkan daerah kodomain atau daerah kawan, kita nyatakan himpunan Q pada sumbu Y atau sumbu yang tegak. Sedangkan daerah ring nanti kita tunjukkan dengan nokta. Pasangan himpunan berurutan dari fungsi tersebut kita beri tanda nokta atau titik. Jadi 1 kita pasangkan kedua. 1 pada sumbu X, 2 pada sumbu Y. Seperti itu. Kemudian 2 kita pasangkan ke 4. 2/2 dari 4. Maka 2 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. 3/2 kali dari 6. Maka 3 pada sumbu X dan Y pada bilangan 6. Kita beri nokta. Dan seterusnya. Mari kita lanjut dengan cara yang kelima, yaitu dengan persamaan fungsi. Dengan relasi yang sama tadi, sekarang kita nyatakan dengan persamaan fungsi. Dengan terlebih dahulu, kita menyatakan rumus fungsi dengan memperhatikan pola dari himpunan pasangan berurutannya, yaitu himpunan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Hal tersebut dapat diperoleh dari pasangan 1, 2, maka 1 X-nya dan Y-nya adalah 2, diperoleh dari 2 kali 1. Pasangan berikutnya 2, 4, diperoleh dari 2 X-nya atau anggota P-nya 2, dan 4 diperoleh dari 2 kali 2. Pasangan berikutnya 3,6, diperoleh dari 3 dan 2 kali 3. Pasangan berikutnya 4 kali 8. 4-nya dari anggota P dengan 8 diperoleh dari 2 kali 4. Dan yang terakhir 5 pasangan 10 diperoleh dari 5 anggota P dan bayangannya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Dari pernyataan tersebut diperoleh pola. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah dari Y. Sehingga kita dapatkan Y adalah 2 kali dari X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx, fungsi X sama dengan 2X, untuk setiap X anggota himpunan P. Jadi, persamaan fungsi tersebut adalah Fx sama dengan 2X.
Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita berlatih. Diketahui himpunan K anggotanya A, B, C, D. Dan himpunan L anggotanya 1, 2, 3, 4. Dengan fungsi F memasangkan A ke 1, B ke 1, C ke 3, dan D ke 3. Nyatakan fungsi F dalam diagram panah. Jika fungsi tersebut dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. A kita pasangkan dengan anak panah menuju 1 karena A dipasangkan ke 1. B kita pasang dengan anak panah menuju 1. C kita pasangkan dengan anak panah menuju 3. Dan D kita pasangkan dengan anak panah menuju 3. Bagaimana kalau fungsi F dinyatakan dalam diagram Kartesius? Maka sumbu yang mendatar, sumbu X, kita isi dengan himpunan domain atau himpunan K, yaitu A, B, C, D. Dan sumbu tegak, sumbu Y, kita isi dengan himpunan anggota kodomain. 1, 2, 3, 4. Karena A dipasangkan ke 1, maka A pada sumbu X dan Y pada angka 1 kita beri tanda nokta. B dipasangkan ke 1, maka B pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y kita beri nokta. C dipasangkan ke 3, pada sumbu X menunjukkan C dan sumbu Y menunjukkan angka 3. Kita beri nokta. Begitu juga dengan D dipasangkan ke 3. Maka D pada sumbu X dengan Y pada angka 3 kita beri tanda nokta. Bagaimana kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan? Maka sama dengan himpunan yang kita tulis dalam bentuk pasangan koordinat, yaitu pasangan berurutan A1, pasangan berurutan B1, C3, dan D3. Gimana? Masih semangat kan? Nah, sekarang mari kita menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Untuk menentukan banyak fungsi atau pemetakan yang mungkin terjadi dari dua himpunan, sebagai berikut. 1. Diketahui fungsi dari A dengan anggota 1 ke B dengan anggota AB. Berapakah banyak fungsi atau pemetakan yang dapat dibuat dari A ke B? Maka kita pasangkan setiap anggota domain atau A ke satu tempat anggota B, antara lain 1 ke A, dan kita pasangkan 1 ke B. Ternyata banyak fungsi atau pemetakan yang dapat dibuat dari himpunan A ke B dengan banyak anggota A1 dan banyak anggota B2 sebanyak 2 cara. 2. Fungsi dari himpunan A, anggotanya 1, 2 ke himpunan B, anggotanya AB. Mari kita buat berapa banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Terlebih dahulu, mari kita mengingat apa itu fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan atau memetakan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. Artinya semua anggota A harus mempunyai pasangan dan pasangannya hanya satu di B. Antara lain yang bisa kita buat, yang pertama kita pasangkan 1 ke A, 2 kita pasangkan ke B. Fungsi yang kedua, kita pasangkan 1 ke B dan 2 ke A. Fungsi yang ketiga, kita pasangkan 1 ke A, 2 ke A. Dan yang keempat,
1 kita pasangkan ke B, 2 kita pasangkan ke B. Sehingga banyak fungsi yang dapat kita buat dari A ke B dengan banyak anggota A2 dan banyak anggota B2 ada sebanyak 4 fungsi. Mari kita lanjut dengan fungsi dari A, anggotanya 1, 2, 3, ke B, anggotanya AB. Berapa banyak fungsi yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B? Antara lain, 1 kita pasangkan ke A, 2 ke A, 3 ke B. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B. 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke A. 4. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A. 5. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. 6. 1 kita pasangkan ke B, 2 ke B, 3 ke B. 7. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke B. 8. 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A. Ingat, pada pemasangan fungsi atau pemetaan, anggota domain atau A harus semuanya mempunyai pasangan di B dan pasangannya hanya 1. Jadi di A, anggotanya tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Jadi, banyak fungsi yang dapat dibuat dari A ke B dengan N banyak anggota A3 dan banyak anggota B2 ada sebanyak 8 fungsi. Fungsi dari A dengan anggota 1, 2 ke B, anggotanya A, B, C. Mari kita buat berapa banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Antara lain, 1 kita pasangkan ke A, 2 ke A. 1 ke B, 2 ke B. 1 ke C, 2 ke C. 1 ke A, 2 ke B. 1 ke A, 2 ke C. 1 ke B, 2 ke A. 1 ke B, 2 ke C. 1 ke C, 2 ke A. Dan 1 ke C, 2 ke B. Ternyata fungsi yang bisa kita buat dengan A banyak anggotanya 2 dan B banyak anggotanya 3 sebanyak 9 fungsi. Nah, dari uraian di atas, sekarang kita bisa menentukan rumus banyak fungsi atau pemetakan. Untuk mendapatkan rumus banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B, mari kita selidiki hubungan antara banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B pada tabel berikut ini. 1. Jika banyak anggota A 2 dan banyak anggota B 1, maka banyak fungsi dari A ke B 1 sama dengan 1 pangkat 2. Yang kedua, jika banyak anggota A1 dan banyak anggota B2, maka banyak fungsi dari A ke B sama dengan 2, yaitu 2 pangkat 1. Yang ketiga, jika banyak anggota A2 dan banyak anggota B2, maka banyak fungsi dari A ke B sama dengan 4, sama dengan 2 pangkat 2. 4. Jika banyak anggota A3 dan banyak anggota B2, maka banyak fungsi dari A ke B sama dengan 8, sama dengan 2 pangkat 3. Jika banyak anggota A2 dan banyak anggota B3, maka banyak fungsi dari A ke B sama dengan 9, sama dengan 3 pangkat 2. Jadi,
Jika anggota A kita lambangkan dengan Na dan banyak anggota B kita lambangkan dengan NB, maka banyak fungsi dari A ke B adalah banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Jadi, jika banyak anggota A sama dengan Na dan banyak anggota himpunan BNB, maka banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B sama dengan NB pangkat Na atau banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Sekarang mari kita berlatih. Jika B adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan Q adalah himpunan anggotanya X dengan syarat X lebih dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10 dan X bilangan ganjil. Tentukan banyak fungsi yang dapat dibuat dari P ke Q. Jawabannya, kita cari dulu anggotanya dan banyak anggotanya. Himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggota P sama dengan 5. Sedangkan Q, anggotanya bilangan ganjil yang lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10, maka anggota Q adalah 7, 9. Maka banyak anggota Q sama dengan 2. Jadi banyak fungsi yang mungkin terjadi yang bisa kita buat dari P ke Q adalah banyak anggota Q pangkat banyak anggota P sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sekian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.